Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta teman-temanku yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Ghafur. Kasih sayangnya tidak terukur. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung kita. Beliau bukan orang Pondok Aren, tetapi namanya tetap keren. Beliau bukan orang Ciputat, tetapi namanya tetap tercatat. Dan beliau bukan orang Pondok Pinang, tetapi namanya selalu terkenang. Siapa lagi kalau bukan baginda agung kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup kita. Karena dengan ilmu kita akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu juga kita akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua, terutama bagi kita seorang muslim. Sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin dan teman-teman yang dicintai Allah, pada kesempatan yang berkah ini, marilah kita renungkan bersama betapa pentingnya ilmu dalam meningkatkan peradaban Islam. Sebab kemajuan umat tidak mungkin tercapai tanpa ilmu pengetahuan yang benar, yang berpijak pada wahyu Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta atau keturunan, melainkan dari iman dan ilmu yang dimilikinya. Peradaban Islam tumbuh subur ketika umat menjunjung tinggi ilmu. Dari sinilah muncul masjid, madrasah, hingga pesantren. Sebagai lembaga yang melahirkan generasi yang berakhlak, berilmu, dan cinta tanah air. Ilmu bukan sekedar teori, tapi warisan kenabian yang harus dijaga kehormatannya. Dan pesantren sejak dahulu hingga masa kini adalah benteng yang menjaga warisan tersebut. Di sanalah para santri belajar adab sebelum ilmu, belajar menghormati guru sebelum menjadi pandai. Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau akan mudah memahami ilmu. Sebab kepintaran tidak ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab atau etika,
ilmu menjadi berbahaya bagi pemiliknya dan orang lain karena tidak dihiasi akhlak. Namun sungguh disayangkan, di era media sosial saat ini, budaya pesantren sering disalahpahami, bahkan dilecehkan. Ada yang menertawakan cara berpakaian santri, mengejek metode belajar kitab kuning, bahkan menganggap pesantren sebagai tempat terbelakang. Padahal justru dari pesantrenlah lahir tokoh-tokoh besar bangsa dan pejuang kemerdekaan seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahid Hashim, dan banyak ulama lainnya yang menjadikan ilmu dan iman sebagai dasar perjuangan peradaban. Di dalam Adabul Imla wal Istimla menjelaskan bahwa ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Ayyuhal hadirunal muhtaramun wa ya ayyuhal hadirunal mahbubun. Sejarah telah mencatat peradaban Islam mencapai puncak keemasannya saat umat Islam menjadikan ilmu sebagai ruh kehidupan. Pada masa Khalifah Abbasiyah, muncul para ilmuwan besar seperti Ibnu Sina dalam kedokteran, Al-Khawarizmi dalam matematika, Al-Biruni dalam astronomi, dan Imam Syafi'i dalam bidang hukum Islam. Mereka semua berangkat dari motivasi keagamaan, karena Islam memandang menuntut ilmu sebagai ibadah, ilmu ketuhanan, dan ilmu pengetahuan umum, atau biasa kita sebut juga dengan iptek dan imtak. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Kalau kata wong Londo, sing jenengane Albert Einstein, without theology, life will be blind, and without science, life will be late. Hidup akan menjadi buta jika tanpa ilmu agama, dan tanpa ilmu pengetahuan umum, hidup akan menjadi pincang. Peribahasa ini menekankan betapa pentingnya iptek. Tanpa iptek, seseorang tidak akan tahu apa itu industrialisasi, globalisasi, dan sebagainya. Tapi sebaliknya, tanpa ilmu agama, seseorang akan mudah terpengaruh, terperosok dalam budaya negatif, perkembangan, kemajuan teknologi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sayangnya banyak umat Islam kini yang terbelakang bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena meninggalkan tradisi keilmuan. Kita lebih banyak sibuk dengan perdebatan, bukan pengembangan ilmu. Padahal Allah memerintahkan dalam wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Menurut tafsir Al-Maraghi, ayat ini menunjukkan bahwa membaca, yakni belajar dan mencari ilmu, harus disertai dengan niat karena Allah, bukan sekedar ambisi dunia. Maka dari itu, membangun peradaban Islam modern harus dimulai dengan membangkitkan semangat belajar, meneliti, dan berinovasi. Teman-teman yang saya cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la ya'fa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Muslim. Doa ini sangat relevan dengan zaman kita sekarang, ketika ilmu sering disalahgunakan di media sosial untuk menghina, mencaci, atau menyesatkan. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang membawa manfaat dan menumbuhkan adab. Inilah yang selalu dijaga oleh pesantren, keseimbangan antara ilmu dan akhlak, antara kecerdasan dan ketawaduan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kisana debat rangkai kelambu, ada taplak di depan pintu. Anak yang hebat adalah anak yang pandai berilmu, akhlak baik dan bermutu. Duku durian punya Haji Zarkasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.